Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa di akhir video, ibu akan memberikan 3 pertanyaan. Untuk anak-anak ibu wajib dijawab, kemudian dikirim ke WA pribadi ibu, dan catatan yang setiap ibu jelaskan wajib kalian catat di buku catatan dan juga disetorkan kepada ibu. Nah, kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan pelajaran kita, yaitu akuntansi perbankan dasar untuk kelas 10 akuntansi untuk kelas 10 akuntansi lanjutan dari materi yang lalu, yaitu pengertian bank. Sekarang kita masuk tujuan jasa bank. Nah, tujuan jasa bank itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Tujuan didirikannya oleh pemerintah terdahulu, didirikannya bank itu agar masyarakat Indonesia lebih gampang, lebih mudah untuk melakukan transaksi keuangan ataupun transaksi jual beli. Nah, kita contohkan pada zaman dahulu sebelum adanya bank, masyarakat Indonesia itu untuk memperlancar kehidupannya itu dengan sistem barter. Nah, setelah didirikannya bank, masyarakat Indonesia lebih efisien untuk melakukan transaksi pembeliannya. Contohnya, jika melakukan penjualan jarak jauh, nggak jauh-jauh lagi kita untuk mendatangi orang tersebut, kita bisa melakukan yaitu namanya transfer. Nah, dengan demikian didirikannya bank tadi ini lebih efisien lagi kegiatan perbankan, kegiatan manusia, orang-orang atau nasabah yang di Indonesia ini lebih mudah, nggak makan waktu. Nah, itu yang pertama, yaitu sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Kemudian yang kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan lebih produktif. Nah, kemarin waktu di pengertian bank itu terdapat 3 kegiatan perbankan, yaitu yang pertama ibu bilang menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, kemudian yang ketiga dia memberikan jasa bank lainnya. Nah, yang dimaksudkan di sini dengan pihak bank dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam melalui simpanan giro, tabungan atau deposito, kemudian dia menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan memperoleh jasa bank lainnya, maka dengan adanya tujuan jasa bank ini meningkatkan taraf hidup manusia, banyak manusia di Indonesia. Maksudnya di sini orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak akan dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman, itu maksudnya ya. Kemudian ada jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank dibagi menjadi 3. Yang pertama dia berdasarkan fungsi, kemudian berdasar kepemilikan, status, dan operasionalnya. Yang pertama kita bahas yaitu jenis bank berdasarkan fungsinya. Di sini dia ada 3. Yang pertama jenis bank berdasarkan fungsinya yaitu bank sentral. Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang memiliki tugas mengatur peredaran uang, mengatur pengarahan dana-dana dan lainnya. Yang dimaksudkan di sini bank sentral, ibu contohkan yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia ini adalah induk dari seluruh bank di Indonesia, atau bisa juga kita sebut sebagai mamanya bank di Indonesia. Tugasnya dia apa aja? Tugasnya melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, kemudian mengatur dan mengawasi kerja bank-bank. Artinya di sini mengatur dan mengawasi kerja bank-bank
yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua dia bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Yang kita contohkan di sini bank umum. Anak-anak ibu semuanya pasti pernah melihat kantor bank, baik itu dia bank BRI, Bank Sumut, Bank Mandiri Syariah, masih banyak lain yang di sekitar kita. Itu salah satu dianya contoh dari bank umum. Tugasnya dia apa? Tugasnya ada banyak, menghimpun dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kemudian menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi kegiatan ekonomi. Menciptakan uang melalui pembayaran dan investasi. Masih banyak yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa disingkat dia dengan BPR adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas. Nah, maksud dari bank BPR ini berbeda dengan dia bank umum. Apabila melakukan pinjaman, total pinjaman yang kita pinjam itu dibatasi. Nah, tugasnya yang pertama, tugas dari BPR menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Kemudian menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, kemudian memberikan kredit, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat. Nah, itu dia tadi jenis bank berdasarkan fungsinya. Kemudian yang kedua, jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Ini dia dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu dia ada bank milik pemerintah. Adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya di sini apa? Bank Rakyat Indonesia atau Bank Mandiri. Masih banyak lagi contohnya ya. Kemudian dia ada. Nah, yang kedua yaitu bank milik swasta nasional. Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya di sini apa aja? Ada yang pertama dianya Bank Muamalat, Bank Sentral Asia atau yang biasa kita singkat itu dia BCA. Kemudian Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Niaga, masih banyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bank milik koperasi. Kepemilikan saham bank ini dimiliki oleh Badan Hukum Koperasi. Contohnya apa? Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang keempat, bank milik campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya Sumitomo Niaga Bank, kemudian Bank Merincap, Bank Sakura Swadharma, Bank Finkonesia. Itu dia milik campuran antara pihak bank luar negeri dengan pihak bank yang ada di dalam negeri. Kemudian yang terakhir dia ada bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Maksudnya di sini bank luar negeri yang ada di Indonesia. Contohnya contohnya apa? ABN AMRO Bank dan Citibank. Sebenarnya masih banyak lagi, masih banyak tapi Bu contohkan 2 aja ya. Nah, untuk anak-anak ibu, untuk soalnya yang pertama, coba sebutkan tujuan jasa bank. Tadi di awal video ada dia 2, sebutkan 2 tujuan jasa bank.
Kemudian yang kedua, tuliskan tugas bank umum. Dan yang ketiga, tuliskan apa yang dimaksud dengan bank umum. Untuk anak-anak ibu, silakan diringkas catatannya, kemudian dikerjakan soalnya, dikirim ke WA pribadi ibu. Nah, sampai sini dulu videonya, tunggu video selanjutnya dan selamat pagi.